Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil judul Strategi Bersaing Gojek dalam menghadapi persaingan layanan digital di Indonesia. Sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota-anggota kita, yaitu yang pertama ada Mas Emmanuel Thomas Jagonaya Putra Bato. Hadir. Berikutnya ada saya sendiri, yaitu Faisal Akbar Ilham Ardi. Lalu berikutnya ada Mas Andi Pradita. Dir. Lalu berikutnya ada Mas Nikodemus Restu Barwangi. Hadir. Lalu berikutnya ada Muhammad Dian Pamungkas. Dir. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Industri layanan digital di Indonesia semakin kompetitif dengan kehadiran berbagai platform seperti Grab, Maxim, dan ShopeeFood. Gojek sebagai pionir layanan ride-hailing lokal harus terus mengembangkan strategi bersaing untuk mempertahankan dominasinya. Transformasi menjadi super app dan kolaborasi dengan Tokopedia menjadi bukti adaptasi strategi yang agresif di tengah dinamika pasar. Rumusan masalah. Bagaimana strategi bersaing yang diterapkan Gojek dalam menghadapi kompetitor? Yang kedua, ada apa saja keunggulan kompetitif Gojek di pasar layanan digital? Berikutnya tujuan penelitian kami menganalisis strategi bersaing yang dilakukan oleh Gojek, lalu mengidentifikasi keunggulan kompetitif Gojek dibandingkan pesaingnya. Manfaat penelitiannya, yang pertama ada akademik, memberikan pemahaman mengenai penerapan strategi bersaing pada perusahaan teknologi. Yang kedua ada praktis, memberi gambaran strategi efektif yang dapat diadopsi oleh startup digital lainnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Emmanuel Thomas Jagonaja. Kita lanjut ke bab 2. Ini adalah landasan teori. Yang pertama ada teori strategi bersaing. Menurut Michael Porter tahun 1985, terdapat 3 strategi bersaing utama. Yang pertama ada cost leadership, menjadi penyedia biaya terendah. Yang kedua ada diferensiasi, yaitu menawarkan produk jasa yang unik. Yang ketiga fokus, menyasar segmen pasar tertentu. Berikut adalah penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian terdahulu yang membahas tentang strategi bisnis dari Gojek. Yang pertama ada Ernawati dan Lutfi pada tahun 2022. Yang kedua ada Almasya A pada tahun 2023. Dan yang ketiga ada Situmorang pada tahun 2024. Untuk bab 3 akan dilanjutkan untuk saudara Niko. Dan selanjutnya itu ada strategi diferensiasi ya. Gojek membangun diferensiasi melalui ekosistem super apps yang mengintegrasikan layanan transportasi, pesan antar makanan seperti GoFood. Selanjutnya ada pembayaran digital yaitu GoPay, ada logistik itu ya GoSend, dan belanja itu GoMart. Kolaborasi strategis dengan Tokopedia memperkuat posisi sebagai solusi digital terintegrasi. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu yang strike aplikasi serba ada. Terus ada brand kuat dan banyak pengguna, didukung ekosistem GoTo. Weakness-nya biaya subsidi tinggi, fokus pasar di Indonesia, keluhan layanan. Opportunities-nya itu ekonomi digital tumbuh, layanan fintech, kolaborasi dengan UMKM. Threats-nya itu persaingan ketat, regulasi pemerintah, resiko dan keamanan data. Selanjutnya keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada kekuatan lokalitas, lebih memahami budaya dan perilaku konsumen Indonesia.
Yang kedua, inovasi teknologi, penggunaan AI dan big data dalam operasional. Yang ketiga, ekosistem digital. Interkoneksi layanan membuat pengguna lebih loyal. Itu dilanjutkan oleh Saudara Dion. Ya, selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama itu ada Grab. Grab lebih kuat secara regional Asia Tenggara, namun kalah dalam pemahaman pasar lokal. Yang kedua itu ada Maxim, menawarkan harga lebih murah, namun minim inovasi dan layanan tambahan. Lalu ada bab 4, kesimpulan. Gojek berhasil mempertahankan posisi melalui strategi diferensiasi yang kuat, didukung oleh pemahaman pasar lokal, inovasi teknologi, dan ekosistem layanan digital yang luas. Strategi ini menjadi penentu utama dalam menghadapi persaingan dari Grab dan Maxim. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Andi. Rekomendasi yang pertama, meningkatkan kualitas dan cakupan GoPay sebagai platform pembayaran utama. Yang kedua, mendorong integrasi layanan dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, fokus pada pengembangan layanan di luar Jawa untuk memperluas pangsa pasar. Daftar pustakanya, yang pertama Porter ME tahun 1985, yang kedua Ernawati D. dan Lutfi H 2000 pada tahun 2002, yang ketiga Alam Syah A pada tahun 2023, yang ketiga Situmorang KF pada tahun 2024. Sekian dari kami, saya lemparkan lagi kepada Mas Faisal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.